Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh bentuk-bentuk hadis dan poin-poin penting dalam kerjaan hadis. Bentuk-bentuk hadis. Dari segi bentuknya, hadis Nabi diklarifikasikan menjadi 5, yaitu hadis hauli, hadis fi'li, hadis tahriri, hadis ahwali, dan hadis hami. Yang pertama, hadis hauli. Hadis hauli merupakan perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa, kisah-kisah baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak maupun yang lainnya. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, sholat, haji, dan lain-lain. Hadis ini tidak diketahui langsung dari Nabi, melainkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Yang ketiga, hadis tahriri. Hadis tahriri merupakan hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang akan datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat, hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Ada dua hal yang tergolong dalam kategori hadis ahwali. Yang pertama, hal yang bersifat psikis dan personalitas yang bercermin pada sikap, tingkah laku, keseharian beliau. Yang kedua, hal yang terkait dengan fisik Nabi. Yang kelima, hadis hami. Hadis hami yaitu hadis yang berisi cita-cita Nabi, yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan. Hadis ini bukan perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat Nabi, tetapi perbuatan yang akan dilaksanakan Nabi pada masa-masa berikutnya. Poin-poin penting dalam hujah hadis. Yang pertama, hujah hadis dan fungsinya. Secara etimologi, hujah berarti alasan. Sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan. Dengan demikian, kehujahan hadis adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum dalam Islam. Untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, beberapa ulama mengemukakan beberapa argumentasi, yaitu yang pertama argumentasi rasional atau teologis, yang kedua argumentasi Al-Quran, yang ketiga argumentasi hadis. Yang kedua, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Beberapa argumen menjelaskan bahwa kedudukan hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Namun, hal tersebut tidak mengurangi nilai hadis. Karena pada hakikatnya Al-Quran dan hadis sama-sama wahyu Allah. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi Rasulullah sebagai penjelas ada beberapa macam, yaitu A. Bayan at-tahrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkuat dan memperkokoh isi kandungan Al-Quran. B. Bayan at-tafsir, yaitu fungsi yang menjelaskan dan menafsirkan ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. C. Bayan tasri, merupakan penjelasan yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. D. Bayan an-nas, adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsinya hanya berlaku pada hadis yang mutawir dan masyhur, sementara hadis ahad ditolak. D. Perkataan dan perbuatan Rasul yang bukan syariat. Misalnya, segala sesuatu yang keluar dari beliau yang dalam fungsinya sebagai manusia biasa. Yang kedua, segala sesuatu yang keluar dari beliau yang semata-mata hanya sebagai kebijaksanaan dalam masalah keduniaan. Yang ketiga, segala sesuatu yang keluar dari beliau dan ada dalil syara yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan beliau hanya khusus bagi beliau sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.